Ya, selamat malam. Nama saya Yohanes Anggoro Panji. Saya dari kelas 07 TPAT 007. Untuk malam hari ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan PowerPoint untuk tugas kelas, yaitu membuat presentasi disertai dengan BMC-nya. Yang pertama, kita mulai dengan judul usaha yang coba saya rilis, yaitu Gudang Kopi. Saya menamakannya usaha saya Gudang Kopi. Apa sih uniknya kopi? Kopi memiliki makna yang mendalam yang dapat dijadikan sebagai motivasi hidup. Rangkaian-rangkaian filosofi kopi ini juga dapat dijadikan caption media sosial bagi kaum milenial. Kata-kata tersebut dapat mewakili jiwa-jiwa yang kesusahan rangkai kalimat panjang. Filosofi kopi merupakan satu di antara cerita pendek karangan D. Lestari yang diluncurkan pada tahun 2006. Karya tersebut selalu diangkat ke layar lebar pada tahun 2012 dengan judul yang sama. Film tersebut dibintangi oleh dua aktor papan atas negeri ini, yaitu Chico Jericho dan Rio Dewanto. Teman-teman pastinya tahu dong dua artis besar ini. Dan di bawah ada satu kalimat yang saya kutip sedikit mengenai kopi, yang menurut saya ini sih maknanya bagus banget ya. Filosofinya seperti ini. Dan kopi tak pernah memilih siapa yang layak untuk menikmatinya. Karena di hadapan kopi, kita semua sama. Industri kopi, coffee shop terutama, saat ini sudah merebak di mana-mana. Dengan desain venue yang beragam dan unik pastinya. Namun dengan begitu banyaknya coffee shop, namun tempat unik membeli biji kopi sangatlah jarang, bahkan hampir tidak ada. Gudang kopi di sini menawarkan coffee shop yang juga menyediakan berbagai biji kopi terbaik asli dari Indonesia. Kaula muda bisa nongkrong dan memesan secangkir kopi dan juga bisa membeli biji kopi langsung yang bisa digunakan untuk konsumsi pribadi di rumah atau untuk bahan bisnis coffee shop. Gudang kopi menawarkan berbagai jenis biji kopi khas Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau, dengan kualitas premium dan reguler. Kami menyediakan biji kopi dari seluruh Indonesia, baik yang Arabica maupun Robusta. Nah, kita berlanjut ke visi misi. Apa sih visi dan misi dari gudang kopi ini? Visi kita adalah menjadi penyedia biji kopi yang tepat dan tempat nongkrong yang nyaman untuk kaula muda dengan berbagai varian kopi Arabica dan Robusta dengan kualitas terbaik asli dari Indonesia. Dan untuk misi kita, menyediakan biji kopi berkualitas tinggi dengan pilihan Robusta dan Arabica tentunya. Arabica itu lebih ramah di perut karena dia lebih tinggi untuk lebih rendah dibanding Robusta untuk kafeinnya, dan menyajikan layanan pelanggan yang unggul untuk memastikan kepuasan pelanggan. Kemudian, berinovasi secara berkelanjutan untuk memenuhi selera pasar yang berubah-ubah. Jadi setiap tahun atau setiap kita harus ada apa namanya, kita harus bisa membaca keadaan. Mau kemana sih bisnis kopi ini? Jangan sampai kita nanti ketinggalan dengan bisnis kopi lainnya dan coffee shop lainnya. Kita harus terus berinovasi. Kita jangan sampai ketinggalan update untuk jenis-jenis kopi, menu-menunya. Kita harus selalu update di sana. Kemudian apa sih yang kita tawarkan? Produk yang akan kita tawarkan adalah biji kopi dan venue tempat nongkrong yang pasti. Ini adalah inovasi dalam bisnis coffee shop. Karena tidak hanya tempat nongkrong seperti yang tadi saya infokan. Akan tetapi, kami juga melayani pembelian biji kopi langsung on the spot
Kita melayani baik grosir maupun eceran. Produk yang akan kita tawarkan adalah biji kopi. Ini adalah inovasi dalam bisnis coffee shop karena tidak hanya tempat nongkrong, akan tapi kami juga melayani pembelian biji kopi langsung on the spot baik grosir maupun eceran. Produk ini diberi nama Gudang Kopi. Tempat kami sangat kaya akan jenis kopi asli dari tanah air kita Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang menurut saya kopi yang sangat enak adalah Arabica Bajawa, di mana rasanya itu sungguh kopinya itu wangi, ada sedikit asam dan manis. Kita memiliki kopi dari Sabang sampai Merauke dan keberagaman rasa baik Arabica maupun Robusta. Apa sih karakteristik produk kita? Produk kita yang pasti memiliki kualitas premium dan reguler. Dengan adanya kualitas ini, teman-teman semua bisa memilih sesuai isi kantong untuk membuat satu gelas kopi. Teman-teman bisa memilih mau dari yang murah atau kualitas yang mahal, kita ada semua. Dan yang kedua, Arabica dan Robusta. Kita menyediakan dua jenis kopi. Bagi kaum muda yang menyukai kopi pahit, bisa memilih ke Robusta. Atau bagi yang menyukai asam, pilihan tepat itu udah pasti Arabica. Apa sih kelebihan produk kami? Yang jelas fresh, karena kita menggiling kopi by order. Jadi oksidasi pada kopi dapat minimal, dan rasa kopi akan tetap wangi dan nikmat. Karena menurut beberapa sumber yang saya pelajari dan senior-senior dalam pembuatan kopi, kopi itu akan cepat teroksidasi ketika kopi itu sudah menjadi bubuk. Jadi di tempat kami, kita akan membuat kopi, kita akan menggiling kopi ketika teman-teman semua order. Jadi rasanya tetap fresh. Dibandingkan dengan produk serupa, kopi yang sudah dalam bentuk bubuk biasanya akan berkurang rasa nikmatnya ketimbang kopi yang biji yang digiling dan diseduh langsung. Di Toples kita menyediakan yang kopi-kopi biji, dan ketika teman-teman ada yang pesan, kita langsung giling saat itu juga, lalu kita olah menjadi kopi. Ada yang bisa dicampur dengan susu, gula aren, atau americano, bahkan espresso langsung juga bisa. Apa sih perbandingannya dengan kompetitor? Saya sih meyakini Gudang Kopi ini lebih beragam dalam varian kopi. Karena dalam etalase kita bisa menjumpai hampir lebih dari 20 toples jenis-jenis kopi. Lalu yang kedua, tidak hanya menyediakan tempat nongkrong, namun tetap membeli biji kopi secara langsung. Itu yang kita jual. Lalu berikutnya, membuat rencana strategi bisnis dari 4 aspek SWOT. Nah, apa sih itu SWOT? SWOT itu adalah singkatan dari 4 poin penting. Yang pertama adalah strength, yaitu kekuatan produk. Weakness, kelemahan produk. Opportunity, kesempatan. Dan yang terakhir adalah threat, atau ancaman produk. Kita akan bahas satu-satu, apa itu arti dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ada strength. Strength kita menggunakan strength karena varian rasa kita variatif. Gudang kopi pasti memiliki banyak pilihan atau varian kopi yang berasal dari seluruh Indonesia. Itu akan menguatkan kita dalam persaingan bisnis kita, karena kita memiliki banyak sekali pilihan untuk kopi. Estetika visual, venue yang unik menciptakan daya tarik visual yang tinggi, memindahkan produk dari pesaing. Kita menciptakan venue yang enak untuk nongkrong. Lalu pasar segmen anak muda. Nah, produk ini memiliki potensi besar di pasar anak muda yang menyukai kopi yang fresh tanpa tambahan gula dan susu selalu sesuai selera. Beberapa teman-teman kami yang datang ke tempat kami, biasa mereka memesan espresso dan americano. Kemudian weakness, keterbatasan bahan. Iklim atau cuaca dan pengiriman bisa menjadi kendala.
terutama jika ketersediaan bahan tersebut terbatas atau mahal karena harga itu fluktuatif mengikuti pasar industri kita. Kemudian tingkat persaingan tinggi, mempertahankan kebersihan dan kesegaran dari biji kopi yang kami tawarkan. Kita selalu mengutamakan kebersihan dan kesegaran. Karena rasa dari kopi itu akan berpengaruh sekali dari kebersihan dan kesegaran. Kemudian yang selanjutnya adalah opportunity. Peningkatan kesejahteraan, itu pasti. Karena menawarkan varian warna yang berasal dari seluruh Indonesia, kita juga pastinya memberdayakan beberapa petani daerah, petani lokal. Kemudian ekspansi pasar online. Kita juga selain toko offline, kita membuka juga toko online. Membuka peluang penjualan melalui platform e-commerce dapat perluas jangkauan produk hingga konsumen yang lebih luas. Jadi konsumen kita tidak hanya di Jakarta maupun di Depok, mungkin juga bisa ke Banten, Jawa Tengah, bahkan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah trade, perubahan regulasi. Perubahan persyaratan kesehatan dan dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk pastinya. Lalu yang kemudian ketidakpastian pasokan bahan baku. Ketidakpastian dalam pasokan bahan baku biji kopi dari petani dapat berdampak pada produksi. Kemudian bisnis model kanvas. Nah, ini adalah strategi kita yang paling penting. Untuk membuka bisnis, kita harus memiliki bisnis model kanvas. Pertama, customer segment, yaitu individu yang menyukai kopi tradisional, penggemar kopi dan varian rasa Arabica dan Robusta. Selanjutnya, konsumen yang mencari alternatif coffee shop yang venue monoton. Kemudian, key activitiesnya, proses produksi atau roasting yang konsisten, yang efisien, dan higienis. Riset pasar untuk terus mengembangkan rasa yang banyak disukai. Kemudian, value proposition, kopi fresh yang ramah kantong dan lembung dengan pilihan Arabica dan Robusta. Kombinasi coffee shop dan toko kopi. Lalu varian rasa yang variatif dan asli dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian key resource, biji kopi kami yang fresh berkualitas tinggi, fasilitas produksi dan peralatan yang modern dan tradisional. Kita ada modern dan tradisional, tergantung nanti teman-teman semua requestnya mau kopi yang seperti apa dibikinnya. Kemudian tim kreatif untuk inovasi rasa. Kemudian customer relationship, layanan pelanggan yang responsif melalui media sosial dan platform online, program loyalitas dengan pelanggan dengan diskon dan promosi-promosi khusus yang akan kita adakan nanti. Umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan kualitas produk. Kemudian kayak partnership, pemasok bahan baku berkualitas, jasa pengiriman untuk layanan online, mitra petani, biji kopi. Cost structure, biaya produksi bahan baku, tenaga kerja, fasilitas, biaya pemasaran dan promosi, dan biaya distribusi dan logistik. Revenue stream, penjualan langsung biji kopi dan kopi siap minum, atau penjualan melalui e-commerce juga bisa. Lalu ada paket penjualan, khususnya kita akan memberikan diskon bagi mitra bisnis kita yang akan menjual kembali kopinya di coffee shopnya mereka. Kemudian channels, penjualan langsung dari toko fisik, platform e-commerce untuk layanan pengiriman, kemitraan dan coffee shop sebagai penyuplai biji kopi. Kemudian analisis produk, itu ada 4, yaitu pemesanan dari petani, lalu kemudian pemilihan dan penjemuran, kemudian kita melakukan roasting atau pemasakan atau biji kopi, kita jemur, lalu kita panaskan, kita sangrai menggunakan alat kita, lalu air, susu segar, gula aren, dan creamer pastinya. Analisis sumber daya manusia, tim manajemen, kita mempunyai barista dan pramusaji yang memiliki
pengalaman dalam industri kopi, dan mahir dalam pengolahan serta penyajian kopi, dan manajemen bisnis kreatif dalam inovasi rasa. Kita juga akan terus mengembangkan rasa sesuai dengan yang lagi tren, dan gak ketinggalan juga menu-menu baru. Dan manajer store memiliki keahlian dalam manajemen rantai pasokan dan produksi. Ini yang mengatur bahan baku, yaitu biji-biji kopi, dan bagaimana cara mapping-mappingnya di display di etalase. Barista dan pekerja memiliki keahlian dalam proses pembuatan kopi dan kepatuhan terhadap standar kebersihan. Barista kita juga bersertifikat, karena barista juga harus ada kursusnya dan sertifikat untuk syarat menjadi seorang barista. Yang pasti barista kita berpengalaman dan bersertifikat semuanya. Pemasaran dan penjualan kita punya berbagi tugas dengan manajer pemasaran yang pasti berpengalaman dalam merancang strategi pemasaran. Lalu untuk dengan adanya bisnis ini, kami yakin dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi positif terhadap industri minuman di Indonesia. Dengan inovasi produk, manajemen yang efisien, dan strategi pemasaran yang tepat, kami optimis dapat mencapai kesuksesan dalam waktu yang relatif singkat. Terima kasih.